Kita dapatkan sumber dari BPS bahwa untuk transaksi di 2020 akan naik kira-kira 1,5% dari 2020. Nah, apakah ini akan impacted juga dengan COVID? Iya, relatif. Ya. Nah, ini mungkin ada satu research yang kita lakukan di tahun 2018, mudah-mudahan masih relevan juga sampai sekarang. Kira-kira di tahun 2015, demografi versus transaksi di internet, itu density-nya kira-kira seperti ini. Ini adalah 1 juta user population, internet population versus dengan transaksinya mereka. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira kalau misalnya daerah Jawa paling besar dan sisanya itu mungkin rata ya, sekitar di skala 100-an. Nah, kalau misalnya kita lihat di 2018, growth-nya itu actually lumayan merata, di mana di Jawa sendiri yang sudah banyak juga, makin lama pun tetap besar juga, tapi yang paling interesting adalah di sisi bagian timur dan bagian barat, di mana growth-nya itu jauh lebih besar dibandingkan Jawa. Nah, ini juga menandakan bahwa sebenarnya dari sisi e-commerce di Indonesia pun memang pertumbuhan sangat pesat sekali. Kebetulan kita belum lakukan ini research-nya di 2020, kita akan lakukan soon. Semoga akan bisa memberikan data yang lebih representatif. Nah, berikutnya mengenai friction. Jadi kalau misalnya kita punya ide tertentu, tapi misalkan memang interpretation-nya itu tidak tepat, pasti akan membuat produknya itu kurang fit. Nah, ini mungkin salah satu dari inti kata-kata ini. Nah, tentunya di keadaan sekarang ini dan kita juga dalam meeting event seperti ini, di mana kita event untuk membuat event aja kita harus melakukan dengan Zoom. Tentunya pasti banyak hurdles ya dengan adanya kondisi COVID. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya tantangan yang berjalan, tantangan apa yang occurred selama pandemi ini. Satu, kita lihat mungkin ini salah satu dari contoh-contohnya, misalkan dengan groceries, misalkan dengan staying at home, atau mungkin dengan logistik. Nah, di sini kita mau menjelasin sebenarnya apa sih yang terjadi dengan COVID dan apa yang sebenarnya secara e-commerce itu menjadi solusi yang cukup baik. Ya, ini kebetulan semuanya merchant-merchant emiten semua, di mana mereka kebetulan satu dan lainnya juga punya e-commerce site, dan misalkan tidak punya e-commerce site pun kita bekali mereka yang namanya payment link, di mana contohnya misalkan di Optik Melawai melalui payment link dan Sally, untuk transaksinya mereka naik kira-kira 3 kali dibandingkan waktu sebelum implementasi. Dan kemudian dari sisi MAP sendiri, in specific MAP aktif, untuk transaksi MAP aktif ini, transaksinya itu sudah berjalan kira-kira 100 miliar sejak April. Lumayan gede. Nah, terakhir ini juga mungkin teman-teman di sini juga mungkin udah pada tahu mengenai Ice Market. Untuk transaksi Ice Market juga lumayan tinggi, kenaikannya kira-kira 7 kali dibandingkan sebelum pandemi. Nah, apakah dari sisi tren ini membuat perusahaan pindah kepada online? Mungkin. Apakah itu sustainable? Mungkin juga. Tapi yang pasti di sisi ini adalah kita punya kesempatan. Dan kesempatannya itu mungkin apakah kita semua akan leverage itu dengan baik, atau mungkin melihat sebagai hambatan. Tentunya
sebagai perusahaan yang besar seperti MAP atau mungkin Optik Melawai, mereka kan melihat ini sebagai salah satu driver untuk going online. Dan tentunya makanya di sini ada iCube dan ada Pak Mul juga ya. Nah, mungkin sedikit kembali kepada technical equation. Kami di Mitrans juga percaya bahwa growth itu adalah perpaduan dari value proposition dan less friction. Nah, untuk di Mitra sendiri, mungkin in spesifik kepada proses payment, kita tahu bahwa sebenarnya payment sendiri itu bukan bagian dari bagian besar dibandingkan yang lain, misalkan marketing, logistik, merchandising, dan kemudian customer success. Tapi payment sendiri adalah bagian integral atas keseluruhan siklus pembayaran. Nah, di sini mungkin kita nggak tahu, mungkin kita juga nggak pantas juga untuk membahas bagian-bagian yang lain. Tapi kalau misalnya dari sisi Mitrans, apa sih sebenarnya growth sama dengan value proposition minus friction? Terjemahan dari sisi kami adalah bagaimana secara payment pun untuk langkah-langkahnya, kemudian untuk processing time, kemudian untuk informasi yang perlu disampaikan, itu sudah optimal apa belum? Ini adalah salah satu yang mungkin salah 2, salah 3 yang kita lakukan juga untuk improvement di sisi Mitrans sendiri. Ya. Nah, moving to next slide kepada Mitrans di offline to online. Nah, kembali lagi kalau dari sisi Mitrans sendiri, kita melihat diri Mitrans adalah again kita bukan bagian yang besar, tapi kita bagian integral. Jadi bagaimana dari sisi Mitrans ini bisa menjembatanikan antara payment dengan the whole ecosystem dari sisi merchant itu sendiri. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ini, dengan O2O ini, apa sih sebenarnya yang kita bisa bantu di sana? Contohnya, untuk dari sisi bisnis, kita ada beberapa services juga yang kita lakukan seperti custom payment page, report analytics, dan kemudian kita tentunya ada fraud management dari sisi support, developers juga kita bukakan juga, kita berikan API yang cukup mudah, kemudian tentunya kita ada sandbox access, dan terakhir ini kita juga sudah mendapatkan ada chat support, kita juga ada email support juga yang both dari sisi agent dan dari sisi bot juga. Dari sisi customer tentunya seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana kita bisa bikin untuk transaksi cepat, mudah, dan tidak banyak langkahnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin mau highlight juga beberapa kerjasama dengan iCube, di mana kita percaya bahwa untuk iCube sendiri menyediakan solusi yang komprehensif dan inklusif juga tentunya, di mana untuk klien-kliennya pun banyak klien-klien besarnya kami juga, bisa dilihat juga di logo-logo ini. Again, kami juga very honored dan very humbled juga bisa kerjasama dengan iCube so far, and so far juga kerjasamanya sangat baik. Nah, mungkin nyambung kepada one of the kita udah hampir di slide terakhir, untuk to think creatively, cast aside the established assumption. Jadi mungkin ngomongin ini adalah kita mungkin bisa ada beberapa analogi yang bisa saya sampaikan. Contoh, waktu dulu Mitrans jalanin payment gateway,
di sekitar tahun 2011-2012, kita yakin bahwa untuk channel yang paling baik untuk e-commerce adalah kartu kredit. Yang mana kita bikin infrastruktur kita based on credit card. Tapi kalau misalnya kita lihat itu, untuk trend payment channel sebenarnya bukan hanya di credit card. Bahkan kalau misalnya kita lihat lagi dengan data yang terkini, mungkin lebih dari 50% transaksi itu dilakukan dengan bank transfer. Kebetulan istri saya juga punya bisnis online kecil. Misalkan saya tanya ke dia, berapa banyak sih yang pakai kartu kredit? Mungkin bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Dia bilang semuanya pakai bank transfer. Nah, nyambung ke sana, kita punya produk yang namanya Payment Link. Di Payment Link ini, actually kita sudah buatkan dari sisi Mitrans, kita sudah buat sejak 2000, mungkin sekitar 2013-2014, yang mana kita fungsikan sebagai invoicing tools atau mungkin untuk merchant-merchant yang mungkin payment-nya ketinggalan atau gagal, kita berikan payment link ini untuk melakukan payment ulang. Nah, dengan adanya COVID, kita melihat ada opportunity untuk introduce payment link kepada merchant-merchantnya Mitrans. Contohnya, misalkan ada customer individual, ada customer yang mungkin seperti kayak tadi, Optik Melawai, di mana dia selama masa COVID ini dia nggak punya resources yang banyak, apakah bagaimana dia bisa tetap mendapatkan order dan bisa melakukan pembayaran dengan simple juga. Nah, ini saya coba nyalain videonya untuk sedikit info. Sorry, masih loading. Oke. Banyak orang memilih berbelanja di media sosial atau online shop karena lebih cepat dan mudah. Untuk dapat menarik pembeli, Sorry for that. Oke, kayaknya kita skip aja videonya karena loadingnya lumayan lama. Back to the. Mungkin nanti bisa share aja linknya ke saya, nanti I can share the link to the audience. Thank you, Pak Mul. Sorry. Ya. Ya. Basically untuk dari sisi payment link ini, kenapa kita introduce lagi dan kita mungkin sedikit touch up here and there. Kita lihat banyak dengan adanya tren tadi, dengan adanya social merchant, social seller, itu mereka sebenarnya nggak punya resources atau mungkin reluctant untuk membuat payment membuat website sendiri atau application sendiri. Jadi selama during this COVID tentunya terutama si merchant-merchant ini bisa langsung registrasi di Mitrans dan kemudian dia bisa langsung mendapatkan pembayaran. Untuk registrasinya gimana? Tinggal buka aja di Mitrans dan langsung real time bisa menerimakan pembayaran. Ya. Nah, ini kira-kira cara untuk membuat payment link. Tinggal masukin aja sih, actually tinggal masukin amount-nya berapa, kemudian order ID yang spesifik, mungkin tinggal dengan begitu tinggal langsung di create payment link dan tinggal di copy.
Nah, ini contoh-contohnya dari sisi merchant-merchant mittens yang sudah menggunakan payment link. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuman kita kasih lihat mungkin yang prominent. Contohnya dari sisi Aeon, kita sukses untuk menaikkan transaksinya lebih dari 7 kali. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Lotemat, di mana mungkin sebelumnya Lotemat walaupun punya website, dia juga perlu ada dari sisi sales yang actively jualin groceries-nya. Nah ini even di minggu pertama, di 2 minggu pertama kita bisa mendapatkan volume sekitar 1 miliar, hanya dari Lotemat aja. Dan terakhir ini juga kita ada testimonial dari sisi Informa sama Toys Kingdom, di mana selama PSBB ini dengan adanya payment link bisa membantu salesnya Informa. Actually sampai sekarang pun transaksi Informa sama Rupa-Rupa dan Informa dan Rupa-Rupa dan S1 cukup baik di sisi mittens, dan mungkin sebagian juga contributed dari sisi payment link ini. Nah, mungkin akhir dari presentation saya percaya bahwa the business learns by interacting with the world. So makin bisnis kita akan makin besar dengan banyaknya interaksi. Nah ini mungkin dibuktikan dengan waktu dulu. Misalnya kita balik kepada awal 2000 awal, di mana untuk transaksi kebanyakan adalah B2C. Dan kemudian waktu B2C udah mulai gede, mungkin kita akan berkembang dengan karena kita mau jalan-jalan, kita mau mungkin order hotel, kita akan mulai dengan bagian itu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kembali kepada mungkin sekitar di tahun 2019, untuk bisnis-bisnis yang ngetrend itu sebenarnya bisnis-bisnis apa sih? Adalah mungkin contohnya seperti kayak Gojek, seperti kayak investment seperti Bibit atau kopi kenangan. Emang sebelumnya kita nggak bisa beli kopi, bisa gitu kan. But dengan adanya banyak interaksi dan kemudahan dari sisi customer untuk ordering dan ordering kopi atau ordering logistik, driver, atau mungkin sampai dengan kemudahan untuk donation, kemudahan untuk belajar, kasih bahan pelajaran di rumah dengan uang guru misalkan, itu membuat kenyamanan itu dan interaction-nya itu yang membuat bisnis-bisnis ini flourish di 2019. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau misalnya kita lihat 5 tahun ke depan, sebenarnya apa sih bakal bisnis-bisnis yang bakal lebih besar? Nah, apakah itu nanti jadi O2O? It depends. Jadi dari sisi mittens, tentunya kalau misalnya kita tahu bagaimana untuk predict the future, mungkin kita udah very happy kali ya. Sayangnya kita tidak bisa predict the future. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana dari sisi kita bisa balik lagi membuat bisnis yang bisa berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat. Ya. Mungkin itu dari saya cukup. Dan sebagai akhir kata, terima kasih. Dan ini kebetulan kita ada promo sampai dengan mid Oktober. Itu kalau misalnya memang mau registrasi di mittens, kita akan cashback semua biaya transaksinya, termasuk biaya MDR-nya juga. Jadi silakan bergabung dengan mittens. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung kontak saya juga, atau mungkin untuk developer bisa langsung dengan iKeep atau Pak Mul kali ya. Oke, Pak. Alright, thank you, Erwin. I think kita let's see if there's any question. Kita kasih 1 minute of the time sebelum I dismiss you. But in the meanwhile, yeah, there's a booth in the Mitrans. If you guys can visit the booth for more information, terutama yang untuk 0% transaction, please do visit them on the exhibitor booth. Seems like there's no question for you, Pak Erwin, so you're good to go. I'll let you go. Thank you so much for your time, Pak Erwin. Thank you so much, Pak. Okay, thank you. All right. Bye. Bye.